Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Mas Pujo Raharjo. Kita ingin kupas lebih tuntas lagi kewirausahaan. Apalagi Mas Pujo, resep-resep untuk bisa menjadi seorang wirausahawan yang handal. Tadi ada yang namanya peka, terus kemudian kan ada dream, plan, melepas ide-ide itu, launching. Kerjakan, jangan hanya launching. Kan sekarang kita banyak ide launching ekspor pertama, tapi pertama itu aja. Reputasinya nggak ada gitu. Nah, praktisi, jadi mahasiswa saya nanti itu jangan hanya gini loh, pinter ya, apalagi yang dari Faperta itu kan, diajarin menanam padi gitu kan, capability-nya bisa. Oh ya, menanam padi itu siapkan benihnya, mempersiapkan sawahnya yang nggak bocor gimana, kapan itunya, panennya nanti seperti ini, bisa. Dia punya capability, dia capable menerangkan. Tapi kapasitas, jadi mungkin capability-nya pas ujian dapat A, tapi dia nggak pernah nyemplung di sawah gitu. Jadi kapasitasnya hanya di ujian akhir gitu. Jadi entrepreneur itu tidak hanya memiliki capability, tapi juga capacity. Harus oh kan saya juga pernah praktikum gitu kan, pas praktikum pakai traktor, hanya praktikum kan, sekali nanam sekali gitu. Ternyata di lahan praktikum itu di Faperta itu 1 hektar aja nggak ada. Kalau entrepreneur itu kan harus menghidupi orang lain. Kapasitinya ya jangan 1 hektar, 5 hektar gimana? Jadi kan ada istilah perusahaan-perusahaan itu kan sudah core di bisnis itu, tapi kapasitasnya kurang. Makanya ada capacity building. Ada kursus capacity building supaya sebuah perusahaan itu kapasitasnya. Nah sekarang tuh permasalahannya banyak petani gurem. Tapi di sisi lain kan ada ide rice estate. Rice estate itu kan sawah yang 20 hektar 1 unit. Tapi juga ada food estate. Food estate itu tidak hanya untuk padi, tapi ada jagung, ada kedelai. Sekarang jangan bilang kedelai lokal ya, kedelai Indonesia, bangga gitu loh. Kita menanam kedelai Indonesia. Ya saya main di kedelai lokal, kedelai Indonesia. Kan istilahnya memang kita makanannya tempe, tapi kedelainya impor. Jadi sebenarnya tempe itu makanan impor. 90% masih impor, 10% harus nanti kedelai Indonesia itu harus naik. Itu kan harus dikelola secara food estate kan gitu. Jadi kapasitasnya itu harus naik. Jangan sampai kita hanya pintar di seminar-seminar ya. Tapi sebenarnya kapasitasnya itu loh. Nah permasalahan rice estate atau food estate apapun istilahnya itu kan kalau di Jawa sekarang itu sebenarnya cari buruh tani itu makin susah loh. Makin susah loh, untuk panen harus digilir gitu kan. Jadi istilahnya tanah diwaris-wariskan, makin kecil kan. Jadi kalau unit usaha tani itu minimum untuk rice estate yang dikelola secara model perkebunan, mindsetnya besar itu 20 hektar itu harus sepasang petani. Nah nanti pemilik tanahnya yang lain gimana? Jadi 20 hektar tapi nanti istilahnya pemilik tanahnya itu kan mungkin ada 50 orang gitu ya. Ya nggak masalah 50 orang, tapi pengelolaan 20 hektar itu jangan 50 orang itu nyegur di situ, masuk ke situ. Nanti nggak efisien gitu. Jadi entrepreneur agro
entrepreneur gitu kan. Harus berpikir 1 unit usaha 20 hektar. Nah, nanti sisanya gimana orang pemilik, masa nggak boleh. Nah itu akhirnya tidak hanya sawah ya, jangan menjual langsung apapun yang berasal dari tanah panen dijual. Itu level 1. Jadi kita nanam kemudian pengen cash flow, ya udah apapun dijual. Harga itu tidak kita kuasai gitu loh, tapi harga itu pada pengumpul, pada orang lain yang membeli, pada tengkulak. Kalau istilahnya apa, kamu kalau nggak mau dijual sekian ya wis. Padahal anak sekolah di rumah pengen cash flow untuk membayar apa sekolah kan gitu, untuk makan. Itu namanya usaha tani level 1. Ya ditingkatkan lah L2. L2 itu istilahnya kalau panen padi itu ya sampai gabah dikeringkan. Kalau apa kedelai Indonesia itu sampai gradingnya oke dikeringkan. Terus kemudian yang kelas 1 dimasukkan ke SRG, sistem resi gudang. Istilahnya kan harganya lebih tinggi gitu ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Ya kalau gitu kasihan petani bertahan dulu 2 minggu, sebulan. Ya memang harus ada perencanaan ya. Kalau tidak harga pasti turun. Tapi kalau sudah dikeringkan, gradingnya 1 ya, oh ini kelas 1 loh ini, kan kita bisa bertahan kan, gitu. Apalagi nanti yang level 3, level 3 usaha tani level 3 itu tidak hanya kedelai ya, tapi kedelai yang sudah dibikin susu kedelai. Jadi istilahnya kan ada level 3 lagi kan, lebih istilahnya lebih berkelas, lebih naik gitu, nilainya juga lebih tinggi kan. Apalagi yang level 4. Level 4 itu tahu nggak, kedelai itu proteinnya 40%. Kita ekstrak. Jadi istilahnya barang kedelai sudah nggak kelihatan, tapi diekstrak sebagai vitamin, sebagai substan. Ini protein 40%, tinggi kan. Stunting itu kan perlu protein tinggi kan. Nah itu kan bisa sebagai suplemen. Suplemennya kok jos banget apa gitu. Nah ini ekstrak kedelai. Nah itu kan level 4 gitu. Jadi istilahnya kalau seorang agro entrepreneur itu jangan hanya menjual apa yang langsung dari tanah langsung, gampang itu. Tapi ya naiklah, itu kan level 1, ini level 2. Kita keringkan dulu, ada pasca panen yang benar, kelas-kelasnya apa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada lagi pemilik tanah yang lain karena nggak nanam kan, yang nanam tim penanam. Nah ya udah, tim entrepreneurnya itu bikin susu kedelai, gitu kan. Tepung beras kan macam-macam itu. Kemudian cabai ya, kalau cabai itu kan ada yang pas tinggi banget, pas jeblok, kan banyak gitu. Nah nanti yang pabrikan, yang investasinya nafasnya panjang, aku mau mengekstrak untuk apa, suplemen stunting, protein tinggi kan. Barang pertanian yang protein tinggi itu ya kedelai salah satunya itu. Kalau satu-satunya itu yang hayati itu kan kedelai gitu kan. Nanti masih banyak juga yang hewani kan gitu. Saya kira itu jadi kapasitas. Jadi not only capable, but also kapasitinya tinggi gitu loh. Jadi tidak hanya ujian agro entrepreneurship-nya A, tapi juga punya kapasitas gitu ya. Saya kira itu ya. Ingat, capability dan capacity. Nah, gitu Mas. Terima kasih Mas Pujo. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.